non muslim masuk menjadi muslim biasanya ganti nama, Pak. Bapak kalau sering menghina istilah-istilah dalam agama Islam, seharusnya Bapak ganti nama juga. Karena kan Bapak sering ngolok-ngolok istilah Arab, kalimat Arab dan segala macam. Padahal nama Bapak Saifuddin Ibrahim. Makanya Bapak ganti nama, Pak, biar keren. Misal Saifuddin jadi sepeda gitu kan. Tetap ada Saifuddinnya tapi sepeda. Ibrahim mungkin bisa pakai Abraham, jadi sepeda Abraham. Nah, gitu. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan, mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir, mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penikmat jalan tengah di mana saja berada. Kembali jumpa dengan saya di program Sudut Pandang, di mana pada kesempatan ini saya ingin mengomentari atau mengkaji video dari Pak Saifuddin Ibrahim yang katanya dia seorang pendeta. Sebelum jadi pendeta, dia ini seorang guru di pesantren, tepatnya di Al Zaitun. Konon dia menguasai banyak ilmu agama, hafal Quran dan segala macamnya. Seharusnya semakin kita mengenal agama ini, semakin kita akan jatuh cinta. Itu seharusnya. Terbukti dari banyak orang-orang yang non-muslim, semakin dia mengenal kehidupan, maka dia akan jatuh cinta kepada Islam. Semakin dia mencari kedamaian, dia akan jatuh cinta kepada Islam. Nah, berbeda dengan Pak Saifuddin Ibrahim. Kalau di non-muslim masuk menjadi muslim, biasanya ganti nama, Pak. Bapak kalau sering menghina istilah-istilah dalam agama Islam, seharusnya Bapak ganti nama juga. Kan Bapak sering ngolok-ngolok istilah Arab, kalimat Arab dan segala macam. Padahal nama Bapak Saifuddin Ibrahim. Seharusnya Bapak ganti nama, Pak, biar keren. Misal Saifuddin jadi sepeda gitu kan. Tetap ada Saifuddinnya tapi sepeda. Ibrahim mungkin bisa pakai Abraham, jadi sepeda Abraham. Nah, gitu nama Bapak. Kalau saya sih melihat Pak Saifuddin Ibrahim ini tidak terlalu ingin saya tanggapi sebenarnya, karena ini bukan yang pertama dia mengucapkan atau menghina agama Islam. Saya ngelihat dia ini kayaknya bukannya mendukung Menteri Agama, malah dia ngolok Menteri Agama ini. Coba lihat dari gesturnya. Selain itu, Saifuddin bahkan menyarankan agar Menteri Agama menghapus 300 ayat Al-Quran yang menurutnya berbahaya. Islam fasik karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa, ganti guru-gurunya yang, karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Biasanya yang kita puji-puji kayak gitu anak kecil. Saya dukung Pak Menteri Agama, dia bilang kan. Terus Pak Menteri Agama rombak kurikulum di pesantren. Justru Menteri Agama itu adalah orang pesantren. Apalagi mengatakan pesantren itu sarang radikalisme, pelajaran-pelajaran pesantren menyebabkan orang jadi radikalisme, keliru ya. Kemudian memerintahkan, ini kayak ngolok ini. Kok Menteri Agama diperintahkan untuk menghilangkan 300 ayat dalam Al-Quran itu penyebab radikalisme. Kalau memang benar, Pak, kan Bapak ngaku pinter Quran, paham tafsir.
Kalau memang 300 ayat itu menyebabkan orang jadi radikalisme, Pak, coba tunjukkan sama saya, mana orang NU yang jadi radikal? Padahal dia baca 300 kitab itu. Nah, kalaupun ada orang Islam yang jadi teroris, itu bukan karena ayat itu, dan di dalam Al-Quran tidak ada ayat satupun mengajarkan kekerasan, mengajarkan orang radikalisme dalam tanda kutip, ya Pak Saifuddin Ibrahim. Sehingga menurut saya kepada aparat ini, kalau kita menunggu ada yang keberatan, ada yang ngelapor, akan terus bermunculan penghinaan-penghinaan seperti ini. Tidak hanya Saifuddin Ibrahim, ada juga ibu-ibu di TikTok itu mencaci Allah, disebut dicaci maki di sana, Nabi Muhammad dicaci di sana. Lalu hanya nunggu nanti kalau ada orang ngelapor. Bisa aparat langsung ini ciduk orang ini karena dia sudah melakukan ujaran kebencian. Memang tidak menganjurkan orang untuk membenci, tapi apa yang dilontarkan itu menyulut kebencian orang kepada dirinya dan orang-orang berkaitan dengan dirinya. Dia kan disebut pendeta, agamanya Kristen, otomatis orang tidak akan hanya benci sama dirinya, akan merembet membenci umatnya si pendeta ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, berhentilah kita artinya menyebar-nyebar pendapat-pendapat, statement-statement melalui medsos, Pak. Coba kita bikin diskusi lah caranya. Kita bikin diskusi, baru itu gentleman daripada ngomong-ngomong di medsos sama kayak orang-orang yang saling tantang. Bisa tantang di medsos, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Gimana mau ketemu orang yang ditantang ada di belahan bumi mana, yang menantang di belahan bumi mana itu. Dan kalau ini dibiarkan, yang saya khawatirkan nanti itu masyarakat akan bertindak sendiri, dan ujung-ujungnya masyarakat yang bertindak sendiri itu yang akan disalahkan. Kita boleh marah, boleh benci sama orang ini, tapi jangan sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang justru akan merugikan diri kita dan membuat agama kita ini semakin dihina. Supaya apa? Supaya berhentilah kita bikin kegaduhan di negara yang sama-sama kita cintai. Bapak bilang tidak suka radikal, Bapak bilang tidak suka teroris, Bapak bilang tidak suka kekerasan. Tetapi apa yang Bapak lakukan itu menyebabkan keributan, kegaduhan, menimbulkan kekerasan justru. Membuka wawasan agar tidak cepat menyimpulkan. Mengungkap tabir agar tidak sempit dalam berpikir. Mengambil pelajaran dan hikmah dari setiap kejadian agar bertindak tepat dan tidak